Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari kelas F Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfofonemik, kelas kata terbuka dan juga kelas kata tertutup. Morfofonemik ialah perubahan bunyi atau fonem yang terjadi karena proses pembentukan kata atau morfologi, yang dimana ketika suatu kata dasar diberi imbuhan seperti awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan, ini seringkali terjadi perubahan bunyi agar kata tersebut lebih mudah diucapkan dan terdengar alami. Adapun macam-macam perubahan morfofonemik, yang pertama ada peluluhan. Peluluhan ini ialah hilangnya bunyi awal, yang dimana bunyi konsonan awal kata dasar hilang setelah mendapat imbuhan. Contohnya yang pertama, awalan kata ditambah pakai ini menghasilkan kata memakai. Penjelasannya ialah huruf P hilang berubah menjadi M. Yang kedua, awalan kata ditambah baca ini hasilnya membaca, yang dimana penjelasannya huruf B melebur menjadi M. Dan yang ketiga, awalan ditambah tulis hasilnya ialah menulis. Penjelasannya yakni huruf T berubah menjadi N. Macam-macam perubahan morfofonemik yang kedua ialah pemunculan bunyi. Nah, kadang saat dua fonem digabung muncul bunyi baru agar lebih enak untuk diucapkan. Contohnya T ditambah terima. Nah, hasilnya ialah terima. Penjelasannya bunyi R muncul agar lebih mudah diucapkan. Yang kedua, awalan se ditambah orang, hasilnya seorang. Penjelasannya huruf O muncul dari bentuk asli orang. Selanjutnya ada pelepasan atau penghilangan bunyi. Nah, ada bunyi yang hilang supaya pengucapan lebih lancar. Yang pertama, awalan kata ber itu ditambah ajar. Hasilnya ialah belajar. Nah, penjelasannya huruf R dari kata ber itu hilang. Yang kedua, huruf ber ditambah ubah. Nah, di sini hasilnya berubah. Penjelasannya tidak ada perubahan karena tidak perlu pelepasan. Yang ketiga, huruf kata per ditambah ajar, hasilnya ialah pelajar. Nah, penjelasannya ialah huruf R juga hilang. Selanjutnya ada asimilasi. Nah, asimilasi ini ialah penyelesaian bunyi, yang mana terjadi ketika dua bunyi bertemu lalu menyesuaikan satu sama lain agar lebih mudah diucapkan. Contohnya, awalan kata ditambah nyanyi, hasilnya menyanyi. Penjelasannya bunyi N menyesuaikan bunyinya. Dan yang kedua, kata ditambah lihat, jadi hasilnya melihat. Penjelasannya bunyi E dan L menyesuaikan, tidak ada benturan bunyi. Dan yang terakhir ada pemindahan atau perubahan fonem, yang dimana bunyi tidak hilang tetapi berubah bentuk atau posisi. Contohnya, awalan kata ditambah gambar, hasilnya menggambar. Penjelasannya huruf G tetap, tapi bunyi eng muncul dari awal. Yang kedua, awalan peng ditambah ajar, hasilnya pengajar, yang dimana bunyi eng muncul karena penyesuaian dengan A. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelas kata terbuka. Nah, pengertian kelas kata terbuka sendiri ialah kelompok kata yang bisa bertambah jumlahnya. Artinya, kita bisa membuat kata baru dari kelompok ini seiring waktu. Misalnya karena perkembangan bahasa atau teknologi. Disebut terbuka karena terbuka terhadap penambahan kata baru. Adapun ciri-ciri kelas kata terbuka, yang pertama bisa diberi imbuhan seperti awalan, akhiran, sisipan, dan sebagainya. Yang kedua, bisa membentuk kata baru. Yang ketiga, sering mengalami perubahan bunyi atau morfofonemik. Dan yang keempat, jumlahnya tidak tetap, bisa saja terus bertambah. Jenis dan contohnya. Yang pertama ada nomina. Nomina ini ialah kata benda. Contoh kata dasar seperti meja, rumah, dan sekolah. Contoh bentukannya yakni perumahan dan sekolahnya. Yang kedua ada verba. Verba ini adalah kata kerja seperti tulis, makan, dan minum. Contoh bentukannya ialah menulis dan dimakan.
Yang ketiga ada adjektiva. Adjektiva ini ialah kata sifat seperti besar, indah, dan cepat. Contoh bentukannya yakni kebesaran dan memperindah. Yang terakhir ada adverbia. Adverbia ini ialah kata keterangan yang seperti contoh kata dasarnya yakni cepat-cepat atau pelan-pelan. Adapun contoh dalam kalimat yang pertama nomina, kalimatnya itu rumah itu besar. Yang kedua verba, dia menulis surat. Yang ketiga adjektiva, baju itu indah sekali. Dan yang terakhir adverbia, ia berlari cepat-cepat. Jadi, kelas kata terbuka ialah kelompok kata yang bisa berubah dan bertambah seperti kata benda, kerja, sifat, dan keterangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas kata tertutup. Adapun pengertian kelas kata tertutup yakni kelas kata tertutup ini adalah kelompok kata yang jumlahnya tetap dan tidak bisa bertambah. Artinya kata-kata di kelompok ini tidak bisa diberi imbuhan, tidak bisa berubah bentuk, dan jarang sekali muncul kata baru. Mengapa disebut tertutup? Karena tidak terbuka untuk penambahan kata baru. Adapun ciri-ciri kelas kata tertutup, yang pertama tidak bisa diberi imbuhan seperti me, di, ke, kan, dan lain-lain. Yang kedua jumlahnya tetap, ini tidak bisa bertambah meskipun bahasa berkembang. Dan yang ketiga tidak mengalami morfofonemik. Mengapa demikian? Karena tidak berubah bentuk. Dan yang terakhir, umumnya berfungsi sebagai penghubung, penunjuk, atau penegas, bukan pembawa makna utama. Adapun jenis-jenis dan contohnya, yang pertama ada kata depan atau preposisi. Fungsinya untuk menunjukkan arah atau tempat. Contohnya di, ke, dari, pada, dan terhadap. Yang kedua ada kata sambung atau konjungsi. Fungsinya untuk menghubungkan kata atau kalimat. Seperti contohnya dan, tetapi, karena, agar, walaupun. Yang ketiga ada kata ganti atau pronomina. Di sini fungsinya mengganti nama orang dan benda. Contoh, aku, kamu, dia, mereka, kami. Dan selanjutnya ada kata sandang atau artikula. Fungsinya ialah penegas atau pembeda nama. Contoh, si dan sang. Yang terakhir ada kata penegas atau partikel. Fungsinya ini untuk penegas atau penanya. Contoh, lah, kan, pun, dan tah. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama kata depan. Contohnya yakni buku itu ada di meja. Yang kedua kata sambung. Contohnya yakni saya belajar karena ujian. Yang ketiga kata ganti. Contohnya dia sedang makan. Yang keempat kata sandang. Contohnya sang raja bijaksana. Yang terakhir kata penegas. Contohnya apakah kamu tahu? Jadi singkatnya, kelas kata tertutup ialah kelompok kata yang tidak bisa berubah bentuk atau bertambah jumlahnya, seperti di, ke, dan, karena, aku, pun, si, dan sang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.